Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Masih semangat ya? Wah, luar biasa, haleluya. Ya, sebelum itu kita berdiri dulu yuk. Kita buat yel-yel. Buat yel-yel biar semangat ya. Dan biar saya nggak grogi juga. Oke, semuanya. Saya ada yel-yel, jadi kita nyanyi bersama. Nanti nyanyiannya itu kayak gini ya. Saya nyanyikan sekali, terus nanti Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mengikuti. Jadi nyanyiannya gini. Kita di sini siap untuk belajar AI. Kita di sini siap untuk belajar AI. Aku di sini siap untuk belajar. Ayo semua menggunakan. Nah, gitu ya. Oke, siap semua. Oke, nanti kita bergantian dalam menyanyikan ini. Yuk, kita sama-sama dulu ya. 3, 2, 1. Kita di sini siap untuk belajar. Kita di sini siap untuk belajar. Aku di sini siap untuk belajar. Ayo semua menggunakan. Nah, gitu ya. Bisa ya semua? Oke, sekarang awalnya kaum bapak, terus refnya itu yang aku di sini siap semua, nanti ngulang lagi kaum ibu gitu. Oke, siap? Yuk, kaum bapak dulu. 3, 2, 1. Kita di sini siap untuk belajar. Kita di sini siap untuk belajar. Semua, aku di sini siap untuk belajar. Ayo semua menggunakan. Kaum ibu, di sini siap untuk belajar. Kita di sini siap untuk belajar. Semua, aku di sini siap untuk belajar. Ayo semua menggunakan. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Silakan duduk. Oke ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang AI for Church Ministry, khususnya tentang dunia media ya. Dunia media kita ngeprom di sini, kita membuat generate media dari berbagai format, ada grafis, video dan juga audio. Dan pastinya kita belajar bersama ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya nggak expert juga, saya juga masih beginner, masih pemula untuk menggunakan AI ini dalam mengenerate media-media itu. Sebelumnya saya mau tanya di sini siapa yang bergerak di media sosial? Wah, puji Tuhan. Konten kreator? Halo konten kreator Surabaya. Ya, oke. Intinya kita di sini belajar bersama, jadi saling berinteraksi supaya kita bisa sama-sama belajar juga untuk gimana mengenerate media untuk pelayanan kita bersama. Oke, ada 5 poin yang akan saya sampaikan di sini, yaitu pendahuluan AI dan media, terus kemudian juga media gambar, media format gambar atau grafis, media audio, media video, dan juga beberapa rekomendasi alat AI yang bisa Bapak Ibu Saudara sekalian buat atau gunakan ya untuk pelayanan di gereja ataupun di komunitas luar gereja. Oke, yang pertama pendahuluan. Jadi di sini ada 3 poin lagi, yaitu perbedaan AI teks dan AI media, 4 prinsip penggunaan AI media, dan juga pedoman penggunaan AI media. Nah, langsung saja di pendahuluan. Apa sih perbedaan AI teks dan AI media? Sebenarnya AI-nya sama ya, dasarnya sama gitu. Tapi yang membedakan di sini adalah kita bisa lihat hasil keluarannya atau hasil generate-nya. Ketika kita dari sesi pertama tadi kan kita ber-PA, kita juga belajar tentang doa dari Ibu Evi, gitu kan semua bentuknya teks gitu. Bullet point, angka 1, 2, 3, susunan secara sistematis gitu. Itulah yang dinamakan AI generate text, yaitu kita masukkan prompt teks, keluarnya juga teks gitu. Tetapi di sini yang dinamakan AI media, kita memasukkan prompt teks, nanti di-generate oleh AI, outputnya adalah media. Outputnya adalah media, entah itu grafis, entah itu video, entah itu audio. Jadi itulah yang membedakan AI teks dan juga AI media. Ya, ini adalah 4 prinsip yang harus kita perhatikan ya untuk menggunakan AI dalam mengenerate media itu tadi. Yang pertama adalah
AI bukan magic box, tidak kotak sulap. Jadi AI ini bukan kotak sulapnya Pak Tarno, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi bukan simsalabim jadi apa? Prok prok prok, tara jadi enggak. Tapi memang benar ketika mengenerate sesuatu ataupun ketika kita menggunakan AI untuk membuat itu tadi ya, balik lagi ke format media, gambar, audio ataupun video, itu bisa kita gunakan AI untuk lagi-lagi untuk menolong kita. Enggak bisa kita serahkan semuanya, oh AI generate ini ya, langsung sempurna. Ekspektasi Bapak Ibu jangan terlalu tinggi. Ya, jangan terlalu tinggi. Ya, AI bisa saja error. Misalnya ketika generate gambar orang ya, jarinya 5 nanti di-generate jadi 6. Bisa juga itu. Itu karena keerroran, perlu di-generate ulang. Jadi itulah yang dinamakan AI bukan magic box, bukan kotak sulap yang itu tadi bim salah bim jadi apa prok jadi apa yang sesuai kita ekspektasikan itu tadi. Terus kemudian yang kedua adalah gunakan lebih dari satu AI. Inilah yang dinamakan kolaborasi menggunakan tools. Jadi yang di poin pertama tadi, AI nggak sempurna, AI bisa ada errornya, maka dari itu menggunakan banyak AI untuk saling melengkapi itu tadi, saling melengkapi. Semisal contohnya, kita buat satu video, nggak bisa pakai satu tools yang sama. Ya bisa aja sih pakai text to video dengan apa adanya bisa. Tapi kan untuk menjadikan video itu sempurna perlu menggunakan perlu menggunakan lebih dari satu AI. Misalnya kita buat video di Canva, terus kita generate gambar pakai apa? Midjourney, pakai Leonardo atau pakai lainnya atau pakai aplikasi bawaan Canva itu juga bisa. Terus kita sound pakai generate audio lainnya di-combine jadi satu. Itu kan berarti menggunakan lebih dari satu AI untuk menghasilkan output atau hasil yang sempurna itu tadi. Terus kemudian yang kedua kita harus pahami workflow. Ingat AI punya workflow yang berbeda, setiap AI tidak bisa menyamakan pola kita menggunakan AI A dengan AI B dengan pola yang sama nggak bisa. Karena AI punya karakteristik masing-masing, AI punya ciri khas masing-masing dan pastinya kita harus memilih AI yang tepat sesuai dengan kebutuhan pelayanan kita. Misal kita mau generate gambar, ya cari AI yang bisa generate gambar. Jangan cari AI yang generate audio, yang nggak akan dapat. Jadi lagi-lagi kebutuhan kita apa, cari AI yang tepat, riset, dan pastinya akan mendapatkan hasil yang baik. Terus kemudian yang terakhir adalah, ini yang penting, belajar terus-menerus. Kita harus cari alat, tools AI, kita harus hafali itu karakteristiknya seperti apa, dari masing-masing AI, dan bagikan kepada teman-teman. Oh, aku habis dapat AI ini loh, aku dapat AI ini loh, itu kan bisa saling bertukar pikiran dan kita nggak akan rugi gitu, karena bisa saling menambah input lagi, menambah insight di pribadi kita dan bisa menjadi berkat untuk orang lain. Terus kemudian pedoman penggunaan AI ini saya sedikit cepat di sini. Jadi yang pertama adalah pahami workflow, sama seperti yang saya katakan di 4 pedoman pada poin yang ketiga tadi gitu. Ketika kita ingin menggunakan AI harus tahu workflow-nya, alur kerjanya seperti apa. Terus gunakan AI tools yang sesuai. Yang saya sampaikan tadi juga, gunakan AI sesuai dengan kebutuhan pelayanan kita. Kita mau menggunakan AI untuk apa. Terus kemudian yang ketiga adalah pelajari sekarang, harus sekarang. Jadi yang Ibu Yulia sampaikan tadi, sudah telat. Tapi ya kalau nggak dimulai kapan lagi itu, kalau nggak dari sekarang. Apalagi ya itu tadi AI sudah berkembang sangat pesat, AI sudah berkembang sangat jauh, kalau nggak dimulai dari sekarang, kapan lagi? Terus yang selanjutnya adalah coba riset, seperti yang saya katakan tadi, terus explore AI apa yang istilahnya berkembang saat ini, ataupun yang bermunculan pada masa-masa sekarang ini untuk kebutuhan pelayanan gereja kita, komunitas, sekolah minggu, itu juga bisa sangat powerful sekali. Dan jangan lupa bahwa AI for God, AI untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah ini adalah basic dasar bagaimana kita tips untuk membuat prompt. Jadi ini mirip kayak fokus tapi ini lebih ke medianya, yaitu yang pertama adalah gunakan kata-kata yang deskriptif. Jadi menggunakan kata-kata yang deskripsi itu adalah ini contohnya di sini dengan bentuk, warna, ukuran, tekstur. Jadi semakin jelas ataupun semakin terdeskripsikan apa kata-kata dari
prompt AI yang akan kita masukkan itu tadi nanti hasilnya akan semakin baik. Semisal kita mau mengenerate gambar anak-anak, ya anak-anak dengan rambut lurus, dengan rambut panjang, dengan muka oval, dengan hidung mancung, pakai kacamata dan lain sebagainya, itu jadi semakin detail nanti kita akan mendapatkan hasil yang baik juga. Terus kemudian spesifik, jadi semakin spesifik, nih perhatikan ya, semakin spesifik dan detail deskripsinya, semakin baik hasilnya. Jadi itu tadi kekuatan dari prompt yang baik itu tadi, prompt yang baik, yang fokus dan istilahnya apa ya, nggak bertele-tele, itu akan menghasilkan hasil yang baik juga ketika kita mengenerate gambar, karena ini konteksnya gambar ya, video dan audio pun juga sama seperti itu. Terus kemudian sederhana, meski spesifik, pastikan deskripsi tetap sederhana dan mudah dipahami. Jadi kalau istilahnya berbelit-belit dengan kata-kata yang muter ya hasilnya akan, ya jangan berharap hasil bagus gitu ya. Istilahnya seperti itu gitu. Karena itu tadi AI pun juga, ini orang maksudnya apa sih gitu. Jadi AI pun juga ngerasa sedikit bingung ya. Jadi AI sedikit bingung karena kita masukin prompt gak jelas, maunya apa, maunya kayak apa itu, jadinya malah kerja 2 kali. Harus generate lagi, jelaskan lagi ke AI. Supaya benar-benar dapat hasil apa yang kita inginkan itu tadi. Mending sekali generate dengan kata-kata deskriptif, spesifik, sederhana, gak bulet-bulet. Dah begitu klik enter generate, pasti akan lebih baik itu tadi. Terus kemudian cek grammar, pastikan tata bahasa dan ejaan benar untuk menghindari kebingungan. Seperti yang saya katakan, AI juga bisa bingung dengan bahasa yang kita pakai kalau itu bahasanya enggak istilahnya enggak tastes gitu loh. Kalau saya bisa bilang itu enggak benar-benar tertuju ini maunya apa itu. Oke, ya kita akan masuk ke format pada masing-masing media ya. Yang pertama adalah gambar, audio, video dan juga rekomendasi tools. Oke, yang pertama ini ada 3 alat untuk generate gambar. Canva, siapa yang udah pernah pakai Canva? Banyak, puji Tuhan. Ya, yang sudah pernah pakai Copilot, Bing? Sedikit berkurang, nggak apa-apa. Ideogram? Hanya 2, ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, jadi Canva udah familiar ya, di kalangan kita semua Canva sudah familiar. Bing Copilot ini punyanya Microsoft. Jadi ideogram ini juga ya semacam AI generate ya. Tadi sama ada yang dari Pak siapa ya tadi ya namanya? Pak Martin Midjourney juga ada, sebenarnya ada Leonardo, ada banyak sekali, tapi pada malam hari ini saya akan menyampaikan 3 alat ini yang bisa kita praktekkan ya. Siap praktek ya? Waduh, ngantuk. Oke. Ya, yang pertama, ya ini coba Bapak Ibu Saudara buka Canva ya. Buka Canva-nya. Sambil buka saya akan jelaskan prompt ini. Jadi di sini ada prompt Tuhan Yesus memakai jubah putih, memegang keranjang berisi 5 buah roti tak beragi dan 2 ikan. Latar belakang area perbukitan dan ilustrasi dibuat dalam bentuk pop art. Ya ini versi bahasa Inggrisnya yang sebelah kirinya saya. Nah oke, ini saya jelaskan sedikit tentang ini ya, yang saya sampaikan tadi tips promptnya. Kalau kita lihat di setiap warnanya ini ada detailnya. Jadi Lord Jesus itu adalah subjek utama yang warna oranye. Terus kemudian yang warna kuning itu detailnya. Jadi ada detail-detail 5 roti dalam keranjang, memakai jubah putih, ada 2 ikan, itu detail-detail yang harus diperhatikan ketika mengenerate gambar. Terus kemudian kita yang biru itu latar belakang, dengan latar belakang perbukitan, itu semakin lebih detail lagi. Terus kemudian yang warna ungu adalah gaya atau suasana yang ada di sini, gayanya seperti apa, mau gaya seperti yang disampaikan Aldo tadi, tentang Marvel, tentang kartun, anime mungkin kita bisa buat dengan model seperti itu juga. Oke, Canva, silahkan buka di browser canva.com, kita langsung praktek aja tanpa berlama-lama. Canva.com.
Bisa desktop, bisa mobile, bisa versi web juga ada, di App Store juga ada. Monggo dibuka. Oke, kalau udah ini bisa akun gratis, bisa berbayar, tapi harus login sih ini, harus login agar bisa kita dapat history, kita dapat fitur-fitur yang ada di situ. Oke, terus kemudian kita create baru, buat desain baru. Udah, buat desain baru. Nah, udah ketika ini udah ya. Ketika udah bisa ketikan promnya ini. Coba sekarang bandingkan versi Inggris dan versi bahasa Indonesia. Sekarang bahasa Indonesia dulu. Tuhan Yesus memakai jubah putih, memegang keranjang berisi 5 buah roti tak beragi dan 2 ikan. Latar belakang area perbukitan, ilustrasi, ya gimana? Sudah. Ya, ini terus ini. Yang mana? Yang Instagram. Nah, oke, klik ini. Di sini. Iya. Izinkan. Ya, kalau udah create terus pilih yang Instagram Square ya. Jadi yang ukurannya 1080 1080 terus kemudian buat sampai muncul halaman, sebentar ya, nanti saya akan kembali ke situ. Sampai muncul halaman yang paling sebelah kanan. Ada blank page namanya sebelum kita buat gambar. Udah semua, ada kesulitan? Oh, nanti di tahap selanjutnya. Ya, kalau udah semua di bottom ini namanya navbar bawah, scroll ke mana ini? Kanan, scroll ke kanan atau ke kirinya Bapak Ibu Saudara sampai ketemu Magic Media. Ya. Sudah ketemu sampai halaman ada kotak box untuk menuliskan prompt? Ya, siap. Iya. Ini? Ya. Ini promptnya, yang Indonesia dulu. Oh ya, udah ya? Udah? Kalau udah menuliskan promptnya di text box? Oh belum? Pokoknya buka Magic sampai ketemu box, tuliskan prompt ini, ya, bahasa Indonesia. Di kotak, Pak. Apa? Oh, bentar. Saya coba ya. Aldo mana? Aldo tolong dong buat HP. Ya, ini udah bisa.
Ya ini ya Bapak Ibu. Jadi kan create new. Kita pilih Instagram post. Udah sampai tahap ini? Ya udah. Ya udah. Kalau udah, kalau Bapak Ibu yang baru login ya, itu digeser ke kanan ada apps, ada kotak 9 tulisannya apps. Kalau di web juga ada sidebar sebelah kiri, itu ada app. Sudah? Terus kemudian pilih yang Magic Media. Yang paling bawah ini. Udah, kalau udah ketemu diklik ya Magic Media. Kecil banget. Oke, ya. Udah dapat ini? Ya. Kalau udah, promnya tadi udah disalin atau masih harus lihat lagi? Oh ya, siap. Oke. Yang bahasa Indonesia bentar ya. Ini promnya yang Indonesia. Yang ini. Latar belakang area perbukitan, titik, ilustrasi dibuat dalam bentuk pop art. Udah aman semua, ada yang kesulitan? Yang kesulitan bisa minta tolong teman sebelahnya kalau nggak bisa.
Ya, 1 menit lagi ya. Udah dapat gambarnya? Ya, siap. Ya, oke, Bapak Ibu sambil berkreasi ya. Ya, kita next dulu karena ada beberapa. Oke, ini yang penting ininya udah kecatat sih, kalau misal kurang di foto nanti bisa teman sebelahnya. Oke, saya akan next. Ini alat yang pertama. Terus alat yang kedua, Copilot. Jadi Bapak Ibu selesaikan dengan Canva-nya dulu, berkreasi dulu. Nah, saya akan menjelaskan kalau Bing Copilot ini kita harus login, nggak bisa pakai akun Gmail ya. Jadi pakai akun Microsoft atau bisa pakai nomor HP juga verifikasinya. Jadi pakai akun Microsoft itu biasanya kalau laptop baru dimintain daftar Microsoft enggak, itu biasanya seperti itu sih. Itu enggak tahu kalau laptop Bapak Ibu Saudara sekalian, dan bisa juga pakai nomor HP. Nah, ini polanya sama, kita mengenerate gambar menggunakan kata-kata, menggunakan prompt yang seperti tadi modelnya. Jadi ada deskriptif, ada simple, ada detail, terus ada juga yang tidak berbelit-belit seperti itu. Nah, yang ini enggak praktek ya, jadi nanti lama lagi. Terus ini polanya pokoknya sama. Kita ketika mengenerate gambar juga ketika prompt yang memang benar-benar cocok, kita akan menghasilkan gambar yang baik juga. Terus kemudian alat yang ketiga. Nah, kalau Bapak Ibu mau coba-coba di rumah nanti bisa klik bing.copilot/create. Bisa dicatat di foto dulu, mau explore di rumah monggo. bing.com/create. Nanti kalau misal mau sharing-sharing tentang generate gambar bisa ya, yang hasilnya tadi, tapi nanti belakangan. Nah, ini udah difoto semua ya, harapannya sudah difoto semua. Oke. Ya, oke, next alat yang ketiga. Alat yang ketiga adalah ideogram, sama ini bisa difoto juga untuk Nah, ini. Ideogram.ai. Karena nggak bisa praktek satu-satu ya, waktunya terbatas karena masih ada video dan juga audio juga nanti. Udah semua? Oke, next. Oh, belum. Ya. Ideogram.ai bisa dieksplor lagi, atau Bapak Ibu punya alat lain yang mau dibandingkan, nggih monggo. Midjourney, Leonardo, dan lain sebagainya. Oke, udah semua? Ya. Kita move ke audio. Dari alat-alat ini Bapak Ibu Saudara sekalian sudah pernah menggunakan dari ketiganya? MMS, apa Mas? Yang? Oh, ya. Eleven Labs juga bisa, Suno juga bisa. Suno ada yang baru tahu hari ini? Suno? Ya, nggak apa-apa Bu. Ya, Suno ini sempat viral ya beberapa bulan itu di TikTok karena sedikit mengancam para musisi-musisi Indonesia. Tapi ini bisa lagi-lagi yang seperti Ibu katakan ya, AI scary, tapi kan bisa digunakan juga untuk pelayanan.
Nah ini untuk Meta ya, Meta ini bisa diakses melalui web, bisa digunakan pada akun gratis. Nanti kita akan coba yang Suno ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi ini aku ada contoh-contohnya sih, saya ada contoh-contohnya. Nah ini kelebihannya ada 1000 plus bahasa, jadi nggak bahasa internasional aja, tapi ada bahasa lokal. Saya buat ini yang bahasa Jawa. Ya, kita coba dengarkan ya. Ini text to speech, jadi kita kayak membuat audio pakai teks, jadi kita ngopi teks, kita masukkan ke promptnya itu tadi, ke kotak prompt yang tengah ini, itu nanti kita terus generate ini bisa jadi audio. Jadi dari teks bisa jadi audio, text to speech. Nah ini saya contohkan hasilnya ya. Suatu dino bangsa Israel perang nglawan bangsa Filistin saka pihak Filistin muncul raseksa jenenge Goliat sing nantang sapa wae saka Israel kanggo ini bahasa Jawa. kabeh prajurit Israel wedi kejaba sawijining pangon nom jenenge Daud. Daud sing percaya marang Gusti Allah wani Ya. Ini tapi ada beberapa yang harus diperhatikan ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kan ada yang paling ketara, itu penggunaan kata Allah. Jika ada Allah itu AI-nya kalau kita enggak ada teknik-teknik khusus itu bacanya Allah. Ya, beneran. Jadi bacanya Allah, makanya itu ada kita penggunaan spasi. Jadi misal kita mau Allah ya ada A spasi L spasi lah. Jadi Allah. Seperti itu. Ataupun kalau kita mau tanda baca ya, kalau tanda baca itu ada tekniknya. Misal koma itu spasi 2 atau spasi 3. Kalau titik itu spasi 4, spasi 5 gitu. Jadi memang ada yang saya katakan tadi, workflow-nya beda. Masing-masing AI tidak bisa disamakan dengan workflow yang sama karena itu tadi punya ciri khas yang berbeda. Ini bisa dicoba Bapak Ibu Saudara sekalian. Terus kemudian Nah, yang kedua adalah Eleven Labs. Ini juga bisa difoto, monggo kalau mau difoto. Webnya elevenlabs.io. Nah, ini digunakan akunnya gratis. Jadi ini yang sudah dicontohkan Pak Martin tadi ya, bagaimana penggunaannya untuk eksplorasinya itu tadi. Nah, sama. Jadi ini tata cara lihat ininya ya, interface-nya ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi ada icon speak, terus kemudian kita masukkan teks yang akan di-generate menjadi audio, terus kemudian klik generate dan kita bisa putar, bisa unduh. Ini free, tapi ada batasan 300 karakter. 300 sampai 500 karakter gitu. Jadi tetap ada batasannya. Ini contohnya ya, saya putarkan. Suatu hari bangsa Israel berperang melawan bangsa Filistin. Dari pihak Filistin muncul seorang raksasa bernama Goliat yang menantang siapapun dari Israel untuk melawannya. Sesuai teksnya yang semua tentara Israel takut, kecuali prompt. seorang gembala muda bernama Daud. Daud yang percaya kepada Tuhan berani menghadapi Goliat dengan hanya membawa tongkat, 5 batu halus, dan umban. Ketika Goliat mengejeknya, Daud menjawab, "Aku datang melawanmu dalam nama Tuhan semesta alam." Daud mengayunkan. Ya, itu contohnya kita generate ini bisa dijadikan juga untuk audio penggunaan mengajar sekolah minggu, membuat audio cerita. Terus dari mana dapat ceritanya? Masa harus nulis juga? Bisa pakai ChatGPT yang saya masukkan tadi. Kombinasi alat AI yang bisa digunakan banyak agar bisa menghasilkan bahan ajar juga yang berkualitas. Tadi ya kita akan masuk ini Suno. Suno kita akan praktek ya, kita akan coba. Aldo bisa nolong?
Suno, kita klikkan suno.com. Ya, di Suno ini kita bisa dua jenis ya Bapak Ibu. Kita kalau nggak punya lirik atau nggak punya kata-kata, kita bisa pakai Suno ini menghasilkan liriknya juga. Kita masukkan mau model lirik seperti apa, terus instrumennya seperti apa. Terus yang kedua, ketika kita punya lirik, kita bisa ngopikan lirik itu ke Suno, terus kemudian kita tinggal main instrumen. Genrenya mau apa? Mau metal kah atau mau anak-anak atau kayak Mas Re ini suka dangdut Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, mau dangdut juga bisa. Jadi udah. Ini kita coba buat yang di Chat GPT ya. Chat GPT kita buat liriknya dulu. Ini liriknya, buatkan lirik lagu dari kisah Daniel. Ini yang sudah dilihatkan tadi, tapi kita coba lihat flow-nya seperti apa membuat lagu menggunakan Suno. Tinggal di copy. Wah, tinggal ya. Ya jadi kita copy liriknya itu, masukkan ke text box-nya. Bentar, pelan-pelan Mas Aldo. Gimana teman-teman Sabda? Aman? Gimana Bapak Ibu Saudara sekalian, aman? Ketikan suno.com. Liriknya kalau Bapak Ibu Saudara sekalian mau coba dari ayat Alkitab juga bisa. Yaitu Suno, diklik. Nah, inilah tampilan interface awal. Nah, ini karena Nah, ini ada historinya ya. Udah ada historinya karena sudah beberapa kali digunakan. Nah, ada batasan. Satu hari bisa mengenerate 5 lagu dalam satu akun. Itu udah lumayan Bapak Ibu. Kalau sebulan udah 150. Buat satu album. 1 bulan. Ya udah aman? Udah ya? Ya yuk coba langsung ke itunya. Create di sidebar sini. Di sidebar ini ya. Ini. Suno, ini asik Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kalau udah klik create-nya. Kita cepat ya Bapak Ibu karena waktu, sorry. Nah kalau udah ini akan muncul tampilan ini ketika kita ketik create. Terus klik custom, yang ini atasnya ini customnya diaktifkan. Ada bottom aktif, tadi kan abu-abu, sekarang jadi kuning. Terus kita masukkan teksnya kita yang mau lirik yang mau dijadikan lagu. Ini tadi yang di-copy dari Chat GPT. Nah kalau yang tombol bottomnya ini berfungsi untuk kita yang nggak punya lirik ya. Yang nggak punya lirik bisa menggunakan fitur ini. Jadi sekalian lirik plus instrumennya bisa dibuat juga di suno.com ini. Oke ini ya,
ini untuk style musiknya, instrumennya, modelnya, genrenya akan seperti apa. Kita klikkan di bawah. Udah. Kita ketikkan judulnya, kita bisa bener-bener kayak buat lagu. Nah, kalau komponen-komponen ini sudah lengkap, dari lirik, kalau nggak punya lirik pakai generate, terus kemudian instrumennya kita sudah buat ini style musiknya seperti apa, terus sudah memasukkan judul lagu yang akan kita buat itu kira-kira kita mau kasih title apa, terus klik create di bawah yang warna kuning. Hasilnya ini ya, ini akan muter ini baru mengenerate. Ya, enggak sih. Ya ini hasilnya yang sudah kita buat tadi. Udah ya, kita coba langsung play. Di tanah asing hadir berdiri, kuasa yang gelap mengintai tak berseri. Namun ia tegak, tak gentar terhenti. Imannya teguh di hati bercermin. Daniel, oh Daniel penuh iman. Di hadapan bahaya dia tetap tahan. Takkan berbalik, takkan Ya, oke, udah ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Oh, di situ tulisannya udah 0 menit. Waduh. Ya, udah. Oke, aman ya semua. Bisa eksplor lagi banyak. Jadi ya itu sehari 5 lagu dalam satu akun. Oke, nah di sini saya ada satu contoh lagu sekolah minggu yang dibuat oleh teman saya di kantor, namanya Mas Pioner. Jadi dia suka sekali membuat lagu menggunakan Suno setelah Suno booming ya. Ini contohnya lagu sekolah minggu. Yesus sayang padaku, anak besar dan kecil, dia peluk kita semua dengan tangannya yang lembut. Ini lagu versi Yesus untuk sekolah sayang, minggu. Yesus sayang setiap anak di dalam dunia. Yesus sayang, dia sayang kita semua. Nah, itu di sini mengetikkan prompt ya, jadi benar-benar menggunakan GPT. Suno menggunakan generate ini juga, jadi mengetikkan lagu sekolah minggu dengan riang, nada ceria, bergembira gitu. Jadi sedetail mungkin sehingga menghasilkan lagu seperti ini. Yesus sayang. Nah, yang terakhir ini adalah CapCut. Jadi mungkin ini sangat familiar ya di kalangan kita atau mungkin anak muda ya. CapCut udah tahu semua CapCut? Ya betul, yang sering buat jedak-jeduk pakai CapCut. Nah ini bisa dipakai pelayanan juga, kita bisa membuat video ini ada versinya web, desktop, app store juga ada, mobile. Jadi CapCut ini bisa dipakai di multi device, di beberapa device yang ada itu. Nah ini sama kalau kita mau versi web ada CapCut.com, bisa di explore juga, tapi kali ini saya ada banyak fitur di sini. Kali ini saya akan yang menampilkan itu yang auto subtitle, jadi keterangan otomatis. Jadi ini sangat berguna untuk video-video di medsos kita yang nggak usah repot-repot buat subtitle manual dari transkrip, harus dengerin menit per menit, detik per detik, dan dari AI juga ini bisa menolong kita. Tapi ya itu tadi kelemahannya ketika raw kita ucapannya nggak jelas, subtitlenya juga akan kacau. Maka dari itu yang saya katakan tadi bukan bukan magic box yang sekali sulap langsung jadi gitu enggak, tapi perlu diedit juga.
Nah ini keterangan otomatis, fitur-fiturnya nanti bisa dipelajari lagi ya PPT-nya di rumah untuk praktek secara pribadi. Nah kalau ini untuk yang ini ya, apa namanya, perubahan suara voice yang mirip yang seperti disampaikan Pak Martin tadi. My name is Michael Chang, and we're watching the Google I/O. Ini bahasa Inggris, agak kurang jelas suaranya. Let's take a look. Nah itu Inggrisnya, ini Indonesianya. Nama saya Michael Chang. Indonesianya Dan plus kami menonton sudah plus keynote dengan Google I/O saat itu terjadi. ini ya, apa namanya, subtitle otomatis, keterangan otomatisnya. Mari kita lihat. Nah itu explore lebih banyak lagi tentang CapCut. Ini alat yang sangat berguna sekali ya untuk mengedit video. My name is Michael Chang. Nama saya Michael Chang. Nah itu adalah beberapa alat yang bisa kita eksplor ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara sekalian pengen tahu lebih banyak lagi tentang AI, silahkan kunjungin situs ai.sabda.org. Di sini ada banyak sekali materi, ada banyak sekali rekomendasi tools juga yang bisa Bapak Ibu Saudara sekalian gunakan untuk menolong dalam pelayanan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah ini silahkan scan QR code ini untuk masuk ke dalam grup AI Church dan AI for God. Nah di sini Bapak Ibu Saudara sekalian bisa berbagi, bisa mendapat pelajaran dari teman-teman yang bergabung di grup ini untuk bisa apa ya berbagilah sharing pelayanan menggunakan AI seperti apa, tanya jawab di situ juga bisa. Jadi manfaatkan grup ini untuk penggunaan AI di dalam komunitas, dalam gereja, dalam kehidupan pelayanan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah event yang di-spill Mbak Roma tadi, ada AI misi dan juga AI doa, ini talk show, AI talk, jadi silahkan bergabung. Untuk info lebih lanjut bisa hubungi nomor admin Sabda yang ada di brosur. Terus kemudian AI hour sama, kalau Bapak Ibu ada pertanyaan tentang AI secara langsung bisa, misal ada, kesulitan nih gunain AI ini, bisa bertukar pikiran di situ untuk sama-sama kita bisa menyelesaikan masalah ataupun misal Bapak Ibu Saudara sekalian, aku kebingungan nih buat ini. Nah itu akan ditolong di itu, hubungi admin juga untuk bisa mendapatkan informasi lebih lanjut. Nah ini alat-alat yang tadi yang bisa Bapak Ibu Saudara gunakan dalam mengenerate gambar, video ataupun audio, dan masih banyak lagi alat-alat yang banyak ini tadi untuk kita bisa menolong dalam pelayanan kita. Ya, yang terakhir dari saya, selamat mencoba untuk Bapak Ibu Saudara sekalian dengan AI ini, sehingga semoga AI ini bisa berguna untuk Bapak Ibu Saudara sekalian dalam menggunakan AI ya. Pastikan dengan panduan-panduan sehingga AI ini benar-benar berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini scan untuk materi hari ini. Terima kasih dari saya, Tuhan Yesus memberkati.